jaring ini kan yang gini ya, jadi saya ada di sini. Sempat pegang sedikit, tapi karena jari nggak kuat nahan badan, akhirnya jatuh ke bawah. Itu ketinggiannya kira-kira berapa meter? Sekitar 13. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU mau membahas tentang OCI. Apa itu? Oriental Circus Indonesia. Atau ya setelahnya itu ada Taman Safari Indonesia. Oh, kok ada Oriental Circus, ada Taman Safari. Ya. Nanti ya kita lihat penjelasannya. Cuman gini ya, yang menjadi menarik dari dua hal ini ya, tentang grup sirkus ini, itu terkuak ya pengakuan dari anggota ya, dari anggota tim sirkus tersebut. Pengakuannya adalah mendapatkan penganiayaan yang cukup berat ya, dan itu ternyata tidak terjadi pada 1-2 orang, ada beberapa orang yang mengakui dan juga dikonfirmasi oleh beberapa orang lainnya. Wah, ini kalau ini terbuka nantinya ya, dan kalau ini terkuak maksudnya, ini akan menjadi skandal yang sangat luar biasa menghebohkannya. Dan ini terjadi mulai tahun 90-an guys ya. Nah, sekarang pun ownernya itu udah lumayan senior ya, lumayan tua-tua gitu ya. Jadi 90-an berarti berapa? 30 tahun yang lalu ya. Ya 30 tahunan yang lalu gitu ya. Ya sekitar segituan lah ya. Wah, ini bahkan ada yang katanya itu sampai cacat permanen. Aduh, kita nggak tega guys ya. Kita dengar aja pengakuannya, ceritanya selengkapnya ya. Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Let's go ya. Mulai dari ini ya. Ribuan penonton terpesona oleh gemerlap sirkus, tapi di balik tirai pertunjukan itu ada kisah penyiksaan manusia yang bikin merinding. Mantan pemain Oriental Circus Indonesia mengaku disetrum, dirantai, bahkan dipaksa tampil saat sedang hamil besar. Yang lebih mengerikan, ada yang dikurung dalam kandang macan berhari-hari dan dipaksa menelan kotoran gajah hanya karena minta makan. Pengakuan ini viral setelah tayang di sebuah podcast, dan publik langsung geram. Ini bukan hiburan, ini penyiksaan. Tapi kenapa eksploitasi terhadap manusia bisa dibiarkan selama ini tanpa pengawasan? Ribuan penonton terpesona oleh ini sangat menggemparkan ya. Kok ini ada yang komen menarik nih guys ya. Ini dari akun TikTok Nayalis ya, ada yang komen nih. Toko petasan Lewilang viral. Udah nonton rekaman CCTV sirkus Taman Safari di akun TikToknya Hening513. Ada rekaman CCTV-nya ya, baru tahu Mas Dew ya. Ya nanti kita cari tahu nanti ya. Yuk lanjut aja ke video berikutnya. Nah ini. Jadi mereka ini bang direkrut itu sejak kecil, usia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun itu sudah diambil dari orang tuanya. Dari mana? Mereka pun tidak tahu asal usulnya. Tahu-tahu sudah di sirkus. Enggak, tunggu. Mbak dari usia berapa nih? Saya kurang tahu. Ya. Hah? Kurang tahu tuh gimana? Jadi saya tahu di situ umur kurang lebih 2 tahun sudah dilatih. 2 tahun udah dilatih? Iya. Orang tuanya nggak tahu di mana? Kok bisa ya, nggak tahu ya. Oh, berarti diambil dari apa dibeli? Ada yang Saya nggak paham mengatakan gimana. kalau dari saksi-saksi yang sudah lari akhirnya ketemu dengan orang tuanya, katanya dulu memang dikasih uang 300. Oke. Ini kan rata-rata mungkin keluarga-keluarga tidak mampu, diambil, tetapi janjinya itu adalah disekolahkan sampai ke luar negeri. Jadi orang tuanya pun tidak tahu kalau anaknya ternyata dididik menjadi pemain. Nah sirkus. sekarang ketahu nggak orang tuanya siapa? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu orang tuanya guys, siapa? Nggak tahu. Dan ini banyak nggak? Banyak, masih ada lagi teman Banyak, masih ya? banyak. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu juga. Jadi kalian nggak tahu orang tuanya siapa? Nggak tahu. Dari umur 2 tahun udah diambil Miris ya sirkus. guys ya. Iya, saya umur 2, mungkin sekitar umur 2 tahun. Saya tidak tahu juga. Ada teman-teman lain yang mengalami hal yang sama? Sama. Ya banyak. mayoritas Ada. begitu memang. Ada yang berani bicara juga? Ya sekarang Enggak, maksudnya ada teman-teman lain yang berani bicara juga? Berani bicara juga? Ya, Jadi mereka ini ini, hanya Bang, sekilas potongan. mereka- Ini ada di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Kalian bisa ikuti juga di YouTube ya. Cuman yang menarik,
dari obrolan ini, itu mereka sama sekali tidak tahu dari mana mereka berasal ya. Tahu-tahu udah dari situ aja. Ya kemungkinan besar mereka direkrut sejak usia yang sangat-sangat kecil ya. Karena di usia kecil itu kan mereka tidak bisa mengingat guys ya. Bahkan tadi bilang mungkin 2 tahun udah di situ. Artinya dia direkrutnya di bawahnya lagi ya, sebelum 2 tahun ya. Bisa 1 tahun atau bahkan masih bayi ya. Waduh ini. Dan dari mana ini anak-anak ini ya? Gitu ya. Ya kita dengar lagi nih. Sisi gelap sirkus, taman safari, pemain dirantai, disetrum, hingga dipaksa bekerja saat hamil. Jadi kemarin itu ada salah satu video podcast di akun YouTube yang viral banget tentang para mantan pemain sirkus di taman safari. Coba kamu bayangkan, dari tahun 1997 mereka itu dipaksa jadi pemain sirkus, bahkan sampai dirantai, disetrum, disiksa diam-diam, bahkan yang lebih parahnya dipaksa bekerja saat hamil. Cuman videonya baru viral dan muncul akhir-akhir ini. Bahkan mereka pun sudah mengadu dari tahun 1997 ke Komnas HAM. Sayangnya belum ada tindakan sampai saat ini. Jadi buat kalian nih yang nonton video ini, bantu viralkan biar tidak ada kejadian berikutnya terulang seperti ini lagi. Ini miris sekali soalnya. Bantu viralkan ya. Bahkan mereka dulu rela melambung di udara hanya demi menghibur kita yang masih kecil. Sekarang mereka duduk di kursi roda. Bukan alasannya karena mereka rentan usia, tapi karena perlakuan di masa lalu yang tidak manusiawi di balik gemerlapnya pertunjukan sirkus ini. Coba bayangkan. Ayo guys, bantu viralkan video ini biar tidak ada kejahatan serupa lagi. Sisi gelap sirkus, taman safari. Chen 92 ya, kalian bisa ikuti di TikTok ya. Kita lihat pengakuan mereka secara lebih lengkap ya. Iya, saya diseret sama dia. Ketika ibu disiksa seperti itu, saksinya adalah? Nggak ada saksi, cuman saya berdua di dalam kantor itu. Di dalam kantor itu? Ada pasti kedengeran sama asisten rumah tangganya. Istrinya pun pasti tahu, karena saya teriak. Ibu masih ingat asisten rumah tangganya itu? Saya ingat namanya, tapi saya nggak tahu dia tinggalnya di mana. Baik. Terus saya diseret, saya diangkat, suruh diam, gak boleh ada suara. Saya kan nangis sakit, karena saya tuh udah menggigil, gitu. Udah lemes badan saya. Habis disetrum terus saya ditarik, diangkat, rambut saya dijanggut, saya dipukul perutnya, ditendang sampai ngompol. Berbagai macam bentuk penyiksaan itu kita simpan, kita lompat lagi. Berapa waktu kemudian sampai ibu memutuskan coba kabur lagi? Enggak, saya masih dari setelah itu saya diseret lagi, saya dipasung selama 2 minggu. Dipasung, saya nggak boleh kemana-mana di rumah. Saya kan tidurnya sama asisten rumah tangga. Dikasih tali? Di rantai, pakai rantai besar itu. Rantai besar. Saya tidurnya di rantai selama 2 minggu. Itu saya kan tidur. Nggak bisa pipis ke toilet? Pipis saya harus teriak-teriak dulu minta tolong dilepasin. Lalu yang melepaskan siapa? Asisten rumah tangga. Saya kan tidurnya sama asisten. Terus saya teriak-teriak, tadinya dia nggak mau lepasin karena dia takut. Terus dia telepon dulu, Bu, ini Vivi mau ke toilet. Terus baru saya dikasih izin baru dilepaskan. Iya, kalau saya nggak dilepasin saya akan pipis sama buang air di situ. Baru dilepas selama 2 minggu. Setelah 2 minggu saya udah mungkin menurutnya udah nggak mungkin kabur lagi gitu kan. Saya mulai dibebasin, mulai aktivitas seperti biasa. Yaitu? Seperti latihan seperti biasa, lagi. Sirkus gitu, main sirkus lagi, latihan kalau pagi gitu. Terus tapi saya merasa masih tertekan karena saya di sana emang nggak betah gitu kan. Cuma saya bingung mau ngadunya kemana gitu. Sempat pengen ngomong ke pengunjung juga mau minta tolong, tapi saya nggak berani. Kayaknya takutnya orang nggak ada yang percaya sama saya. Terus akhirnya untung saya sempat latihan silat. Itu ada guru silat saya, terus nggak lama dia bekerja di taman safari. Akhirnya saya cerita sama dia gini, saya nggak betah, saya minta tolong, minta dikeluarin dari situ. Akhirnya ditolongin, saya keluar dari situ, dibawa kabur lagi. Terus akhirnya saya dibawa kabur ke Semarang. Oleh orang itu? Iya. Ada kejadian saya di lagi situ ketahuan tuh, saya di situ dipukulin sampai pakai balok. Ini masih ada tangan saya tandanya, pakai balok patah, dipukulin. Oleh? Terus saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu rantai saya dalam kapal. Rantai kapal. Ini hanya Fran saja Bu yang melakukan penyiksaan? Itu pada saat itu Fran yang melakukan ke saya. Saya dipukulin dan itu semua dirantai pada saat saya tidur malam. Dengan teman-teman semuanya tahu. Sampai untuk buang air aja saya susah pakai plastik. Saya pada saat itu ya betul-betul tertekan banget. Saya pikir kenapa kok sampai seperti ini ya. Jadi teman-teman saya itu yang bantuin.
Untuk buang air saya pakai kresek. Karena saya tidur kan di karavan. Itu entah ada kamar mandinya. Jadi saya pakai kresek, terus pipi saya itu di dalam ember. Di situ saya tuh tertekan banget gitu. Ibu Vivi dengan Bu Butet satu angkatan, satu generasi? Enggak. Siapa yang duluan? Saya lebih dulu. Beda generasi tapi perlakuannya sama ya. 2 bulan dirantai. Sampai 2 bulan saya dirantai. 2 bulan setiap habis selesai show, itu saya dirantai. Terus berjalannya waktu, setelah selesai saya dirantai, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Main, latihan, nanti selesai show malam saya dirantai lagi. Dan pada saat itu saya juga sampai melahirkan pun saya dipisahkan dengan anak saya. Anak ibu di mana sekarang? Jadi pemain sirkus juga. Jadi pemain sirkus. Dijadikan, saya nggak tahu pada saat itu saya masih di rumah sakit. Itu yang ngambil istrinya Jansen. Diambil dengan perkataan akan diapakan anak itu? Nggak komentar apa-apa dengan saya. Jadi dari rumah sakit dia bawa ke Jakarta. Saya pikir dibawa kemana, saya pertama nggak tahu. Ternyata di Pondok Indah, di rumahnya mereka. Kan setelah tidak ada Balikpapan, akhirnya pindah di rumah Pondok Indah. Jalan Sekolah Duta, 5 nomor 11. Ibu Butet masih ingat rumah sakit tempat ibu bersalin dulu? Pada saat itu saya di Bandung, Rumah Sakit Immanuel. Rumah sakit Immanuel. Iya. Di situ anak saya melahirkan, terus jadi saya pulang ke sirkus, saya seperti biasa. Mungkin nggak sampai 1 bulan, terus saya aktivitas kembali lagi. Tapi saya sudah nggak dirantai, sudah. Ibu tidak sempat menyusui anak sendiri? Memberikan makan, menyuapi, membersihkan, Tidak memandikan? Setelah umur 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun, saya baru lihat ada di Pondok Indah. Karena itu base campnya kita. Setelah anak berusia 2 tahun, barulah itu ibu bertemu lagi dengan Di dia. Pondok Indah. Tahu dari mana ibu bahwa itu adalah darah daging ibu? Kan di situ ada susternya yang merawatkan banyak anak-anak kecil seperti anak-anak saya itu. Yang lainnya. Dan perkiraan anak-anak itu adalah anak-anak sesama Saya pemain nggak. sirkus juga? Tidak tahu ya? Iya, diambil dari mana saya nggak tahu. Oke, Pokoknya lalu itu banyak anak-anak bayi. Suster itu yang mengatakan, Manggil Debbie. Memang itu panggilannya. Saya dari kecil saya kasih nama Deborah. Jadi saya Debbie panggilan itu saya. Tapi dia tidak mau dengan saya. Karena pada saat itu main di Jakarta, kita setiap main di Jakarta memang itu Pondok Indah itu base campnya buat kita. Itu rumahnya bos sirkus itu. Base campnya buat kita ke sana juga. Di situ dia udah nggak mau dengan saya. Saya juga ya sudah, yang penting saya bisa lihat. Terus tahun 94 saya keluar dari sana. Saya meninggalkan sirkus itu, melarikan kabur, diri. Ya. kabur ya? Saya pikir tidak ada masa depan yang baik buat saya. Untuk apa saya? Sebetulnya saya berat tinggalin anak saya, tapi untuk diri saya aja saya nggak bisa. Ibu harus menyelamatkan diri dulu. Iya. Ya? Berarti Debbie tinggal di sana ya, putri ibu tinggal di sana. Iya, dia ternyata dilatih juga usia 3 tahun dilatih juga menjadi orientasi. Setelah ibu melarikan diri dari rumah Pondok Indah ya, Iya. kapan ibu bertemu lagi dengan Debbie? Itu Debbie umur sekitar 16 atau 17 Oke, tahun. nggak pernah ketemu. Dia tidak panggil saya Nggak mama, tahu lah ya. Jadi manggil tante. Dia tidak. Cuman dia nyelihat aja. Oh, tetap di rumah itu? enggak, dia sudah keliling di orientasi sirkus sama seperti saya dulu. Banyak sekali kejadian mereka tuh ituin saya. Kayak pada waktu pernah masa kecil saya tuh pernah kenakalan anak-anak. Itu saya sekitar umur 10 tahun atau 11 tahun. Makan ambil daging empal itu. Mereka punya, bos punya makanan. Saya kan makannya nasi bungkus. Bos itu kan biasa dimasakin, ada pembantunya. Saya ngambil empalnya 1, dia langsung jejelin saya kotoran tai gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Iya, saya diseret, ditarik dari mobil itu. Aduh guys, ini luar biasa ya. Nggak bisa bayangin gimana si Debbie, anaknya ya, barangkali nonton video ini ya. Ini, aduh, mamamu ini mengalami perjalanan hidup yang luar biasa ya. Sampai anaknya pun nggak mengenali dirinya dipisahkan dengan anaknya. Dan kemungkinan besar juga Debbie dan kawan-kawan juga diperlakukan seperti itu ya, kalau memang ini benar ya. Ini harus benar-benar dibongkar ya oleh kepolisian ya. Oke, lanjut ya, nggak boleh dibiarkan nih guys ya. Nah ini dari pemiliknya gitu. membantah ya. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada
rasa tertekan gitu ya, tidak rasa tertekan dan mereka sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan kata kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakangnya itu ada sesuatu dan kenapa mereka mengincar Tesi. Dan saya juga tidak mengerti dan kami juga stand up untuk membantah ya, dari posisi kami secara hukumnya dan secara dokumentasinya. Kita dilayangkan somasi oleh Saran Law Office, itu pengacara dari, termasuk tadi ada Bu Ida, Bu Butet, sama Bu Vivi dan tiga orang lainnya. Itu mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Kompensasi ya selama di sana. Ini dari Metro TV, cuman yang menarik bukan ini, Mas DU, ada komentar nih yang menarik ya. Nih ya. Nih, ada yang kenal rupanya. Oke, bentar ya. Nih, ada kiriman teh guys ya. Itu kalian bisa baca komentarnya ya. Komentar yang dari Obi-Wan Kenobi ya. Halo Om Tony, apa kabar? Di antara 3 bersaudara, Om Tony paling baik buat saya. Walaupun Om Tony juga pernah mukulin saya waktu saya kecil, nabok saya, jewer kuping, tapi nggak sekejam Om Franz dan Om Jansen. Jadi ternyata itu ada 3 bersaudara ya, pemilik Taman Safari Group itu. Yang paling tua itu Om Tony yang tadi ngomong membantah ya. Lalu ada Franz dan Jansen ya. Katanya itu yang paling kejam si Franz ya. Dan ini pengakuan yang sangat menarik ya. Coba ada balasannya nih. Kita baca-baca aja ya. Nih, berarti Obi-Wan Kenobi ini dulu juga ini ya, bagian dari Taman Safari Group atau Oriental Circus Indonesia. Jadi Oriental Circus Indonesia itu keliling guys ya. Grup sirkus gitu keliling se-Indonesia gitu ya. Cuman pada akhirnya sekitar tahun 90-an itu terbentuk Taman Safari Indonesia itu ya. Jadi Taman Safari Group itu membentuk Taman Safari Indonesia itu ya. Ya 3 bersaudara ini mungkin ya gitu ya. Tetapi Oriental Circus Indonesia-nya tetap ya, katanya tetap ada yang keliling. OCI itu ya namanya. Jadi makanya ada yang keliling, ada yang di Taman Safari itu. Jadi memperlebar aja ya. Ini ya Allah Kak ya. Nah ini balas lagi nih si Obi-Wan Kenobi ya. Nggak apa Kak, saya anggap ini takdir saya. Saya hanya mau tahu aja apakah orang tua saya masih ada. Wah ini ya. Mengenai penyiksaan saya sudah ikhlas menerimanya. Ya ini karena orang-orang itu direkrut sejak kecil ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan seperti yang dialami Debbie tadi ya. Dia itu anak dari pemain sirkus juga. Sejak bayi bahkan ya, sejak lahir ya. Ada yang nanya ini beneran kakak? Ya Allah ya, ada 2000 komen yang membalas. Kalian bisa ikuti ya di ini ya, akunnya Metro TV ini. Yang komentar nih yang Obi-Wan Kenobi ini menarik ya. Buat apa mengada cerita pahit? Buat apa mengada-ngada cerita pahit yang pernah saya alami di waktu umur 5 tahun. Oh 5 tahun ya. Sabar dan sehat selalu ya kakak. Tuhan Maha Adil, hukum tabur tuai nyata. Jadi waktu diambil umur berapa tahun? Nah ini, apakah dia menyadari umur berapa? Makasih kak. Gak tahu kakak, kita semua tiba-tiba ada di Pondok Indah, mulai dilatih, disabetin, pakai kumoceng, begitu bisa baru ditaruh di sirkus. Nah tuh, berarti sama ya pengakuannya kayak tadi ya. Mereka itu nggak tahu umur berapa, ya berapa tahun di OCI dan gimana bisa keluar dari sana. Coba klarifikasi. Kurang tahu persisnya diambil umur berapa, itu mereka nggak bakalan tahu ya, karena dari kecil ya, dari kecil kabur mulai umur 22 tahun waktu sirkus lagi main di Sumatera Bagan Batu. Oh dia kaburnya di Sumatera Bagan Batu ya, pas lagi main di sana, dan sukses kabur usia 22 tahun ya, masih mendingannya daripada ibu-ibu 2 tadi ya.
ikhlas tapi jangan dibiarkan, tolong biar tidak berkelanjutan. Betul, sudah ada yang klarifikasi kok Kak, saya pribadi saksi saat Vivi digebuk di Taman Safari Bogor di area Balai Riung. Ini si Obi-Wan Kenobi ini harus dicari ya sama Pak Reza Indragiri tadi ya juga ya, untuk mungkin ditanyai, diajak ke podcast gitu ya, atau sama pengacaranya yang 2 tadi ini bisa diajak komunikasi, karena beliau juga saksi ya kan? Saksi saat Vivi digebuk di Taman Safari Bogor di area Balai Riung ya itu. Jadi dia tahu ini gimana bisa kabur waktu pindahan, karena penjagaan nggak terlalu ketat, semua orang sibuk kerja jadi bisa teralihkan. Nah tuh, ya Allah kita doakan semoga keadilan memihak pada Ibu Vivi, Ibu Butet, Om dan yang lainnya. Ini yang saya nggak tahu persis perkiraan umur 4 atau 5 tahun ya. Jadi mereka direkrut tahun berapa itu nggak tahu guys ya. Sepertinya mereka juga sudah nggak berani lagi. Cuma jujur ada perasaan dendam, tapi lebih baik tidak melihat wajahnya. Iya, pastilah ya. Kita kalau jadi mereka pasti dendam guys. Ya, peluk jauh Kak. Semangat terus jalan hidup. Sekarang umur berapa? Kuat banget Kak kamu ya. Banyak yang penasaran nih. Semoga semua kesakitan yang pernah kalian lalui diganti dengan kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah, semoga Tuhan balas semua perbuatan mereka. Ya, masih banyak, ada 1992 komentar lainnya ya, tapi kita harus nonton video berikutnya. Buat siapa tadi? Siapa namanya? Obi-Wan Kenobi ya. Semoga Anda dikuatkan ya. Tidak perlu mengingat-ingat hal yang dulu, cuman tetap ya buka ya keadilan ya, bersuara ya kalau memang ada hal yang perlu disampaikan untuk menguak ya, untuk membongkar hal ini ya. Jadi keadilan harus ini ya, harus menemukan jalannya ya, kayak gitu ya di negeri kita ya. Kita walaupun bukan orang yang punya kuasa, power, bersama-sama ya dengan adanya dunia maya ini ya, medsos, kita insya Allah bisa ya. Nggak ada besar kecil, kuasa atau yang lemah, dengan medsos ini kita ada peluang guys ya. Oke, semangat terus ya Obi-Wan Kenobi ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya guys ya. Nah ini lagi-lagi bicara soal kekejaman, lagi-lagi bicara soal perbudakan. Di samping saya ini adalah Ibu Ida. Ini salah satu korban perbudakan dari Oriental Circus Indonesia yang sudah 3 kali dibuat konten oleh Cak Soleh. Kenapa saya pengen menghadirkan Bu Ida? Sebab yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada yang sampai cacat. Bahwa dia mendapatkan kekejaman, dipukuli, disuruh makan taiknya gajah, iya. Tapi belum cacat. Kalau di samping saya ini cacat permanen, Ibu ya. Ini yang catat permanen guys. Itu jatuh tahun berapa itu? Tahun 1989. 89. Ketinggian? Kurang lebih 12-13 meter. Sekitar 12 sampai 13 meter. Itu lagi acara sirkus show itu ya. Kok bisa jatuh Ibu? Ya, waktu itu catchernya baru sih. Terus? Jadi penangkapnya itu baru, pas dilempar nabrak. Jadi kurang pas gitu. Nggak pas. Stoknya itu nggak pas. Akhirnya saya melorot ke bawah, keluar jaring. Harusnya ada jaring ya. Itu kan harusnya ke jaring. Iya. Kok bisa keluar dari jaring? Iya, karena saya kelempar gitu. Oh, kelempar. Jadi jatuhnya pun bukan tengah-tengah jaring, samping jaring kelepas. Oke. Nah, setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Oh, tidak. Enggak, dibiarin. Nah, itu kondisi sadar atau tidak setelah jatuh? Setengah sadar. Oh, setengah sadar. Dalam kondisi sakit sih. Kondisi sampai gak sakit, ketinggian 12 sampai 13 meter pasti sakit. Terus berapa lama setelah itu akhirnya dibawa ke rumah sakit? Kurang lebih berapa? 30 menitan mungkin nih, kalau nggak salah ya, di dalam. 30 menit kemudian dibawa ke rumah sakit? Iya, baru disarankan dibawa ke rumah sakit. Oke, terus? Saya begitu. Terus di rumah sakit, di Lampung itu saya nunggu 1 malam, nunggu dokter. Nunggu dokter, nggak langsung ditangani? Saya oleh teman saya, namanya Musa. Dia nemenin saya 1 malam. Jadi dia cuma pijit-pijit saya nangis doang karena kesakitan. Kesakitan. Karena itu patah, ternyata itu patah tulang. Patah tulang.
Terus akhirnya keluar dari sirkus. Enggak. Setelah itu saya dibawa setelah pagi baru dapat penanganan di gips. Oke, setelah di rumah sakit kan kondisi cacat sudah, cacat permanen ini. Apakah masih main sirkus atau Tidak. sudah nggak main sirkus lagi? Keluar. Belum, saya dibawa ke rumah bosnya dulu. Oke, tahun berapa keluar dari sirkus? Keluar dari sirkus, berarti saya kan sempat ke Taman Safari dulu. Oke, Taman Dari Safari Taman Bogor. Safari, iya. Dari sini saya keluar 1997. Hampir 10 tahun setelah itu. Kan 89 jatuh ini. Iya, no? Ya, Baru 97 keluar. ya. Oke, keluar dari sirkus, dapat santunan nggak? Dan sama sekali tidak. Rp1 pun nggak? Tidak. Bela sungkawa kok, bela opo? Tidak Opo ada. dapat piagam gitu? Tidak ada. Enggak Malah disuruh bikin surat. Malah Surat apa? Isinya saya nggak terlalu baca, intinya kayak surat pengunduran diri begitu. Oke, pengunduran diri. Biar nggak semacam itu. sangon ya. Ada nggak ngomong nggak boleh menuntut segala macam? Tidak ada, hanya dipaksa sebelum tanda tangan tidak boleh jalan, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar meninggalkan sebelum Taman Safari. sebelum tanda tangan. Ya. Oke. Nah, ini kan hampir sama dengan yang lain ya. Masuk Taman Safari sejak kecil. Usia berapa tahun? Masuk sirkus. Sirkus. Taman Safari udah dewasa. Oke. setelah jatuh. Masuk sirkus. Usia 5-6 tahun. 5-6 tahun sudah dilatih. Ya. Tidak tahu asal usulnya. Tidak. Orang tuanya juga nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Nggak pernah Kasusnya dipertemukan. sama semua ya. Oke. Nggak dapat gaji juga. Tidak. Sering mendapatkan kekerasan juga. Iya. Apa nek jarene wong Surabaya sekocangan, sering kali gitu. Ya seperti itu deh. Kalau ini tidak bicara jatuh, kekerasan yang paling diingat Bu Ida apa? Pernah ditonjok. Ditonjok. Yang nonjok siapa? Si M. Fran. Jelas. Istrinya apa Frannya? Suaminya. Suaminya yang Fran itu ya. Itu yang paling diingat pernah ditonjok. Oke. Teman-teman, kebetulan kita tadi habis ketemu dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Jadi saya membawa para korban ini menyampaikan keluhan. Gila ini. Tuntutan kita adalah supaya dibentuk tim pencari fakta untuk menggali kebenaran asal-usul para pemain sirkus. Yang kedua, menyelamatkan para pemain sirkus yang masih ada di dalam Taman Safari. Yang ketiga, harus ada keadilan bagi para korban, pelaku harus dihukum. Yang terakhir, harus ada ganti rugi atau santunan kepada para korban. Setuju. Ya, kita dukung Lagi-lagi. Jadi tadi yang soal permintaan 300 juta, 1M itu sama sekali tidak sepadan dengan ini ya. Itu hal yang wajib diberikan sebenarnya. Melihat ada yang catat permanen, ada yang dikasih makan kotoran gajah, ada yang digebukin, ditonjok. Ini luar biasa kejam sekali guys ya. Jadi selain kompensasi juga harus dihukum pelakunya ya. Juga yang saat ini lagi bekerja di sirkus itu harus diselamatkan ya. Oke, di Taman Safari juga ya. Oke, lanjut guys. Oh sorry. Mereka bekerja di perawat. Ini guys lain lagi ya. Jadi sampai di sini ya videonya. Ini untuk materi kita berikutnya. Lagi viral juga ya. Podo-podo wong Surabaya tadi kan Cak Soleh wong Surabaya, ini juga wong Surabaya ini. Geger terus ini ya pengusaha Surabaya gitu. Ya oke guys ya, tadi video tentang OCI Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari Indonesia ya, dimana ternyata ada skandal yang sampai hari ini masih belum terbongkar sepenuhnya ya. Sudah ada pengakuan, semoga ke depan bisa terbongkar sepenuhnya ya. Walaupun pihak Taman Safari sudah membantah tadi ya, tentunya dengan kekuatan netizen, yuk kita bantu ya, ramaikan video ini ya, ramaikan. Bagikan sebanyak-banyaknya, bukan hanya di channel ini, di channel-channel lainnya, di akun TikTok, di Instagram, di Facebook, di medsos semuanya lah, di YouTube ini juga ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita di video berikutnya tentu saja masih ada pembahasan menarik lainnya ya. Ini udah ada bocoran ya. Oke, sampai jumpa aja di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian tidak ketinggalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.